Melihat pedang itu, Filwe menyipitkan matanya. Filwe berkata, "Itu pedang milik Veldanava sama kan?" Rudra pun menjawab, "Kau benar. Pedang ini aku dapatkan dari Veldanava." Sontak Filwe emosi, "Itu tak bisa dimaafkan. Pedang itu terlalu berharga untuk digunakan manusia sepertimu." Rudra nggak peduli dengan bacotan Filwe dan mulai melangkah menuju Filwe. Sedangkan Felgrin hanya terdiam dengan cemas menyaksikan Rudra. Tapi Felgrin tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Rudra untuk tidak ikut campur dalam pertarungan. Felgrin lebih memilih untuk percaya pada Rudra. Sambil berjalan ke arah Filwe, Rudra berkata, "Kau masih sama pengejutnya seperti dulu. Kau lebih memilih menggunakan pionmu daripada duel langsung seperti ini, Filwe." Filwe pun menjawab, "Lah ngatur. Pemimpin harus hidup lebih lama dari orang lain. Kau juga pasti mengerti tentang hal ini bukan Rudra?" Tanpa terasa, Rudra yang sedang berjalan sudah berada di depan Filwe. Rudra berkata, "Apapun yang kau ucapkan, aku tidak peduli. Karena kau telah menyakiti Griun. Jadi, aku tidak akan memaafkanmu, Filwe. Persiapkan dirimu." Dan pertarungan antara pria bucin Rudra dengan pria gay bernama Filwe akhirnya dimulai. Yari-yari. Saat Rudra sudah dekat dengan Filwe, Rudra langsung mengayunkan pedangnya. Filwe pun menangkisnya dengan pedang miliknya juga. Pedang Filwe bernama Ark. Pedang itu juga pemberian dari Veldanava. Bentrokan antara dua pedang itu membuat tanah hancur, bahkan awan yang ada di atasnya dalam sekejap menghilang. Hinata yang melihat hal itu tidak menyangka jika Rudra sekuat itu. Ya gimana nggak kuat pak, orang guru Hinata yaitu Granbel saja menghormati Rudra pak. Meskipun tubuh Masayuki lemes nggak pernah olahraga, hal itu nggak mempengaruhi Rudra untuk bisa bergerak secepat kilat. Setelah agak lama, bentrokan antara dua pedang itu berlangsung. Terlihat Filwe nggak bisa mengimbangi teknik berpedang Rudra. Rudra berkata, "Kau sangat lemah Filwe." Filwe pun menjawab, "Jangan mempermainkanku bajingan." Di situ Rudra mentertawakan Filwe karena Filwe hanya bergantung pada skill Justice King of Michael. Padahal di depan Filwe sudah ada Suhu, yaitu Rudra yang sudah lebih ahli dalam skill itu. Rudra telah menghabiskan waktu yang tidak singkat hanya untuk menguasai Justice King of Michael, tentu saja dengan bimbingan Veldanava. Makanya Rudra tahu semua kelemahan skill itu. Di situ Filwe mengaktifkan skill Castle of Guard, di mana skill itu adalah pertahanan absolut dari Justice King of Michael. Filwe merasa jika dirinya masih unggul dalam segalanya dibandingkan Rudra. Filwe berkata, "Jangan berpikir kau sudah menang Rudra," ucap Filwe dengan nada sangat sombong. Filwe sangat percaya diri dan sangat yakin jika dirinya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Rudra berkata, "Filwe, kau masih saja sombong. Kau berpikir kau bisa mengalahkanku bukan?" Filwe menjawab, "Apa maksudmu Rudra?" Rudra pun bertanya lagi, "Apakah kau benar-benar berpikir jika aku tidak menemukan cara untuk menyerangmu saat kau menggunakan Castle of Guard?" Mendengar hal itu, sontak Filwe makin emosi. "Kau sangat bodoh Rudra. Tidak ada yang bisa menembus skill ini. Kau cuma menggertakku saja Rudra." Rudra tidak peduli Filwe berkata apa. Rudra hanya tersenyum sinis sambil menyipitkan matanya. Lalu Rudra mulai mengambil kuda-kuda dengan memegang pedangnya dan mengarahkan ke arah Filwe sambil berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu Filwe. Aku pernah memiliki skill Covenant King Uriel. Jadi menurutmu, apa fungsi dari skill ini?" Filwe pun menjawab, "Itu hanyalah skill yang Veldanava gunakan untuk menciptakan lebih banyak kekuatannya." Rudra menganggukkan kepalanya. "Itu benar Filwe kun, tapi jawabanmu kurang tepat. Covenant King Uriel memiliki kemampuan untuk mendengarkan semua suara rakyat. Suara itu berupa harapan, doa, dan keinginan lainnya yang berfungsi menjadi kekuatan." Mendengar kata-kata tersebut, Filwe makin bingung. "Apa maksudmu?" ucap Filwe. Rudra pun menjelaskan, jika antara Covenant King Uriel dengan Justice King Michael memiliki pasif unik yang sama, yaitu selama ada kesetiaan para bawahan kepada atasannya, maka pemilik skill juga akan memiliki kekuatan yang sangat besar sebesar jumlah pengikutnya. Sambil mengatakan itu, Rudra menyeringai. Lalu setelah itu, Rudra mengayunkan pedang Deva yang ada di tangannya. Dari pedang itu muncul cahaya yang sangat bersinar. Rudra berkata, "Kau bisa melihatnya kan Filwe?" Sontak wajah Filwe yang tadinya sombong berubah menjadi raut wajah ketakutan. Keringat mengucur deras di tubuh Filwe. Filwe bertanya kepada Rudra, "Berapa banyak pengikut yang kau miliki, oh Rudra?" Rudra pun menjawab jika dia memiliki 1 miliar pengikut. Pengikut Rudra bisa sebanyak itu karena dia adalah pemimpin Kekaisaran Timur. 800 juta pengikut dari Kekaisaran Timur, dan sisanya adalah orang-orang dari Ingrasia yang percaya pada Rudra. Sedangkan jumlah total pengikut Filwe hanyalah kurang dari 1 juta. Lebih tepatnya kurang dari 300.000.
Ada kesenjangan besar antara Filway dan Rudra dalam hal jumlah pendukung yang mereka miliki. Filway makin frustasi saat dia mengetahui hal ini. Filway merasakan bahaya dari pedang itu. Namun di situ Filway masih tidak mau mempercayai ucapan Rudra begitu saja. Filway berkata, "Jangan mempermainkanku, bajingan. Bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan Covenant King Uriel? Padahal skill itu harusnya udah lama menghilang ketika Veldanava sudah meninggal." Bagi Filway, melihat Rudra yang bisa menggunakan Covenant King Uriel itu adalah sesuatu yang gak logis. Rudra pun menjelaskan jika skill dari Masayuki yaitu King of Heroes bisa menciptakan kembali skill yang telah lama menghilang. Setelah mengatakan itu, senyuman di bibir Rudra makin melebar. Maka dengan kata lain, Rudra juga bisa menggunakan Justice King of Michael. Dan tebasan Rudra pun mulai dilancarkan ke arah Filway. Sedangkan Filway dalam keadaan siaga penuh. Filway tidak hanya menggunakan Castle of Guard, tapi segala bentuk penghalang atau barrier Filway aktifkan untuk menahan serangan Rudra. Rudra berkata, "Aku telah lama menunggu momen ini, Filway. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan dari serangan ini. Star King Dragon Flash." Sementara Filway dengan kesal berkata, "Itu tidak akan berhasil, Rudra." Benturan antara barrier Filway dan pedang Rudra seketika terjadi. Bahkan area material yang ada di situ juga hancur karena terkena gesekan dari serangan Rudra. Padahal di situ juga ada Felgreen yang mencoba menahan gelombang bentrokan pedang Rudra dan barrier Filway. Tapi tetap saja Felgreen gak bisa menahan gelombang tersebut. Kekuatan serangan Rudra saat ini setara dengan kekuatan Gi Crimson. Dalam sekejap, barrier yang diciptakan Filway hancur. Dan tentu saja, Filway langsung terkapar di tanah. Rudra pun mengangkat tangan kanannya ke arah langit, yang dimana itu adalah pernyataan kemenangan Rudra. Filway mencoba bangkit, tapi dia terjatuh lagi. Dan kini, Filway cuma bisa sanggup berlutut, karena Filway batuk berdarah. Darah itu terus keluar, hingga menodai jubah putih bersihnya. Filway berkata, "Ini tidak mungkin, aku dikalahkan." "Oh shit man." Rudra pun mengatakan, "Kau terlalu sombong, Filway. Kau itu lemah, tapi kau selalu berpikir untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Makanya, kau melupakan sesuatu yang sangat penting." Mendengar hal itu, Filway makin emosi. "Diam kau, aku tidak butuh saran dari orang sepertimu." Filway pun mulai mencoba bangkit kembali, sambil menahan rasa sakit yang diterimanya. Rudra berkata, "Kau masih saja keras kepala seperti dulu ya, Filway. Entah berapa kali pun kau menyerang dunia ini, aku akan selalu menghadangmu." Kedua pria itu saling memandang satu sama lain. Lalu gak lama, Filway pergi dari hadapan Rudra. Filway pun memerintahkan Mai yang telah menunggunya dari kejauhan untuk mundur juga. Karena penghalang material area yang ada di ibu kota telah menghilang, kepergian Filway tidak bisa dicegah lagi. Tapi untuk mengejar Filway itu juga bukan keputusan yang tepat. Meskipun Filway terluka, tapi Filway masih memiliki banyak kekuatan dalam dirinya. Mental Filway hancur karena kekalahannya dari Rudra. Jika Castle of Guard yang Filway banggakan tidak kalah, mungkin Filway juga gak akan mundur semudah ini. Filway bersumpah akan membalas dendam pada Rudra. Filway tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dilakukan Rudra kepada dirinya hari ini. Sementara Felgreen bahagia atas kemenangan Rudra. Felgreen berkata, "Kerja bagus, Rudra-san." Rudra pun menghampiri Felgreen dengan memeluknya. Wajah Rudra menempel tepat di opai Felgreen yang sangat lembut tentunya. Namun tiba-tiba wajah Rudra memerah dan matanya ikut berputar. Dan ternyata di saat itu juga kesadaran Masayuki telah kembali. Jiwa Rudra telah pergi dari tubuh Masayuki. Masayuki yang sadar melepaskan pelukannya dari tubuh Felgreen. Di lain sisi, Hinata mulai berjalan menuju Masayuki. Di sini Hinata belum tahu jika jiwa Rudra yang ada dalam diri Masayuki telah menghilang. Hinata berkata, "Senang bertemu denganmu. Namaku Hinata Sakaguchi." Saat Hinata ingin melanjutkan ucapannya, suara bisikan dari orang-orang mulai terdengar. Mereka semua sangat bahagia atas kemenangan Masayuki. Ya, walaupun saat bertarung bukan Masayuki, tapi Rudra. Namun bagi semua orang, Rudra atau Masayuki sama saja. Semua orang berlari menuju Masayuki dan mengitari Masayuki. Sedangkan Maynard dan pemimpin lainnya menahan para warga yang berusaha mendekati Masayuki. Ucapan dari para warga begini cuy, "Wow, kau keren sekali Masayuki-san." Ada juga yang begini cuy, "Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi itu luar biasa Masayuki-san." Intinya semua orang memberikan pujian kepada Masayuki. Semua pertarungan dilihat dan diketahui semua orang dari CCTV yang terhubung ke seluruh Ingrasia. Sontak Masayuki yang sadar bingung gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masayuki berkata, "Tidak, itu bukan aku yang melakukan semua ini." Suara dalam hati Masayuki mengatakan, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Bagi Masayuki, pujian ini tidak pantas untuk dirinya, karena Rudralah yang lebih layak menerima semua ini. Felgreen pun membawakan jubah Masayuki yang berwarna hitam legam bersulap emas. Felgreen berkata, "Oh curiga sama Dista Masayuki-kun."
Kau sangat sugoi. Mas Yuki pun memakai jubah itu di depan semua orang, meskipun dalam benaknya masih bingung dengan semua ini. Mas Yuki, hoki banget lu anjing. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Tiu dari channel Isi Kendil. Amin. Bye-bye.